Pria ini memang berani. Dia sedang menjatuhkan sebuah batu yang ditutupi lumut. Untuk menyelamatkan si penyihir yang hidungnya panjang. Panjang hidungnya sampai setengah meter. Si penyihir ini miliki mata yang mirip dengan mata ekor rubah yang lapar. Penyihir ini sudah lapar lama. Pria ini ditakutkan oleh si penyihir ini. Lalu dia mengambil sebuah ubi secara gementar. Dan kasih si penyihir ini. Mungkin pria ini tidak pikir banyak. Karena inilah tindakan yang sering dilakukan dia. Tindakan ini sudah merubah nasib dia. Si penyihir ini karena mau membalas dia. Terima kasih atas ubi ini. Si penyihir memberikan dia sebuah peta yang ajaib. Memang peta ini sangat ajaib. Peta ini bisa memandu pria ini untuk mencari hal yang diinginkan. Bersama suara tertawa yang agak seram. Si penyihir sudah hilang. Suara itu sebagai kata selamat tinggal dari penyihir ini. Sedangkan dua kakak yang malang dari pria ini. Mereka tidak begitu beruntung, ketika tidak ada es pen, mereka sudah berlari ke tempat lain. Sebuah keranjang apel yang berwarna emas muncul. Mereka sedang lapar. Mereka melihat apel dengan bingung. Kelihatan keranjang ini agak aneh. Tapi mereka tidak bisa menahan kelaparan. Karena sudah lapar sekali. Jadi mereka tidak pikir lagi. Sudah mengambil apel ini. Lalu makan. Tanpa diduga, tidak lama kemudian, keranjang sudah habis. Dan mereka tiba-tiba jadi sangat bersemangat. Benar, tidak tahu dari mana tiga gadis yang cantik ini hadir. Tiga gadis ini muncul di depan dua kakak ini. Aduh, dua kakak ini memang nasib baik. Kulit begitu putih. Rambut pirang. Ditambah dengan mata yang penuh cinta dari para gadis ini. Dua kakak ini memang sedang dunia yang luar biasa. Bagaimana bisa menolak? Dalam waktu yang pendek, dua kakak ini dan tiga gadis yang cantik pergi bersama ke sebuah hutan. Oh, tidak benar. Mereka pergi jauh ke dalam hutan. Tapi dua kakak ini tidak tahu. Setiap langkah, kedua kakak ini sedang mendekat jebakan para goblin ini. Begini ceritanya. Pria ini adalah orang yang paling tidak berguna di antara tiga saudara. Ayah dia sudah mencari pekerjaan untuk dia. Tapi dia masih tidak bisa menyelesaikan tugas. Bahkan ayah hanya kasih tugas dia untuk menjaga rumah. Tapi saat mereka kembali, rumah sudah terbakar. Berdasarkan pada wajah dia, pria ini bernama yang bagus. Espen. Pada suatu hari, seorang putra dengan wajah yang sombong. Bersama beberapa prajurit pergi ke dalam hutan. Di tempat yang terpencil ini, prajurit sudah ketemu saudara Espen. Apalagi, kata-kata dari putra sudah menarik perhatian dari Espen. Karena tidak lama yang sebelumnya, putri karena tidak mau menikah dengan putra ini. Sudah berlari keluar istana. Dan raja mengumumkan bahwa siapa yang bisa mencari putri akan mendapatkan uang yang banyak. Sampai kini, Espen tiba-tiba ingat kembali. 2 hari yang lalu, dia sudah pernah ketemu seorang gadis yang cantik di hutan. Aduh, ternyata gadis itu adalah Putri Christine. Kabar ini membuat saudara Espen melihat kesempatan untuk membangun rumah lagi. Bisa mencari uang dari hal ini lebih banyak daripada memotong kayu dan menanam padi. Oleh itu, ayah sudah setuju untuk mereka bertiga ke hutan mencari putri. Dan perjalanan untuk mencari putri dimulai. Karena tidak mau diganggu oleh Espen. Kedua kakak Per dan Pal meninggalkan Espen di belakang. Inilah adegan yang pertama di film. Espen ikuti peta sudah menemukan sebuah goa yang aneh. Espen melihat di tanah ada apel yang berwarna emas. Karena lapar dan haus jadi dia tidak pikir banyak, sudah makan apel. Tapi lalu dia sepertinya ditambahi sumber energi yang ajaib. Tidak bisa mengontrol diri jadi sudah masuk ke dalam goa ini. Setelah masuk, dia mendengar suara yang senang. Dan dia pergi ke depan sebuah meja makan. Saat ini, Per dan Pal sedang menikmati makanan. Dengan para gadis yang cantik. Makanan banyak sekali, mereka makan seperti belum pernah makan. Wajah mereka menunjukkan kebahagiaan. Sedang dalam rasa mabuk. Di gua ini, tampaknya sangat senang dan hangat. Dan Espen juga tidak bisa menahan diri lagi, dia duduk dan makan. Mulai dari makanan ini.
Tapi saat dia sedang mau mengambil buah stroberi. Ada apa nih? Tidak mungkin, inilah ilusi. Lalu Espen melihat kedua kakak dia masih makan dengan senang. Espen merasa aman dan mengambil buah stroberi. Dia menikmati buah stroberi. Tapi emosi dia sudah menarik perhatian segadis. Gadis ini mulai beremosi yang aneh. Dan memberikan Espa sebuah apel yang berwarna emas. Gadis ini masukkan sebuah stroberi ke dalam mulut Per. Tapi si bodoh ini tidak tahu apa-apa. Buah stroberi ini muncul banyak serangga yang kotor di mata Espen. Espen memang ketakutan. Espen tidak bisa percaya. Melihat ke arah kedua kakak yang masih makan. Rasa yang tidak baik membuat Espen kedinginan dari belakang. Tepat saat ini, satu gadis sepertinya merasakan kewaspadaan dari Espen. Gadis ini mengeluarkan sebuah apel yang berwarna emas. Mata dia tiba-tiba jadi warna hitam. Kasih Espen apel itu. Espen menyadari bahwa apel ini bermasalah. Jika makan lagi, mungkin tidak bisa hidup lagi. Tapi untuk gadis ini tidak mencuriga, Espen berpura-pura makan. Oh, pertunjukan dia cukup bagus. Sudah bisa menipu gadis itu. Benar sekali, beberapa detik kemudian, segalanya berubah. Langit mulai bergerak. Espen perhatikan. Ya Tuhan. Simba ini dari mana? Satu goblin yang jelek, mungkin paling jelek di dunia goblin. Makanan dan minuman di meja. Sudah kembali ke bentuk aslinya. Espen berpura-pura tidak bergerak. Espen berusaha menghalangi kedua kakak dia. Untuk tidak makan benda-benda ini lagi. Tapi si goblin ini terus mengeluarkan kata yang halus. Mau mengajak kedua kakak ini jalan-jalan. Espen akhirnya sudah bisa menyeret Per dan Pal ke sebuah sudut. Lalu menamparkan muka kedua kakak ini. Untuk membangunkan mental mereka. Tapi kedua kakak ini sedang dalam mimpi yang indah. Kemudian, tindakan yang aneh dari mereka sudah ditemukan para goblin. Mereka segera berlari. Akhirnya, mereka berhasil keluar. Hampir mati di goa ini. Melalui kejadian ini, kedua kakak sudah memandang Espen dengan pandangan yang beda. Mereka bertiga bersatu tenaga. Mereka ikuti panduan dari peta Espen. Akhirnya sudah ke tempat yang gelap di hutan. Tapi baru saja ke sini, peta ini kehilangan semua tenaga ajaibnya. Tampaknya di sini ada harta karun. Benar, Espen menyelam dalam air. Di danau ini, dia menemukan suatu. Seperti sebuah pedang. Espen merasa senang. Dia memakai pedang untuk memotong pohon. Inilah pohon yang tua dan besar. Sudah melihat. Ini bukan pedang yang biasa. Wow. Tapi belum sempat senang, kedua kakak Espen sudah hilang. Ternyata mereka ketemu prajurit saat Espen menyelam. Mereka sudah ditangkap oleh si putra ini. Kedua kakak ini diikat di pohon. Putra tahu bahwa mereka juga sedang mencari putri. Jadi si putra Frederick yang sombong ini sudah menceritakan semuanya. Ternyata putra ini tahu di dekat tempat ini ada si raksasa yang bahaya. Dan putri sudah ditangkap oleh dia. Siapa yang bisa menyelamatkan putri dari si raksasa itu? Makanya orang itu bisa diwarisi setengah harta dari kerajaan ini. Tentu saja, hal yang diperhatikan oleh si putra ini. Bukan keamanan putri. Melainkan harta. Tepat saat si putra ini sedang senang karena sudah ada cara untuk melawan si raksasa. Suara dan jeritan yang keras semakin dekat mereka. Orang-orang memang ketakutan. Raksasa yang besar muncul di depan mereka. Raksasa ini tidak usah memakai kekuatan sudah bisa mencabut pohon yang besar ini. Demikian begitu, semua orang. Hanya Espen dan Per yang bisa berlari. Di sini, putri sepertinya tidak begitu bahaya. Ya, dia cukup aman. Setiap hari, tangan yang besar dari si raksasa. Kasih putri tulang yang besar. Putri tidak tahu harus melakukan apa. Hanya berpura-pura makan. Begitu, putri sudah berada di goa ini waktu cukup lama. Dan harus teruskan kehidupan ini. Sampai hari ini, si raksasa akhirnya sudah tidak bisa bertahan lagi. Sebuah tangan yang besar semakin mendekat putri.
Tangan yang banyak lumut sedang mendekat. Putri masih tidur nyenyak. Tapi putri ini cukup sensitif. Tiba-tiba dia merasakan kebahayaan. Dengan tenang, dia memegang sebuah batu. Dan memukul jari si raksasa ini. Apakah si raksasa ini akan ketakutan? Tentu saja tidak. Dalam sejenak, si raksasa ini sudah menangkap si putri dan membawa keluar. Dan jeritkan. Dan mengeluarkan bau dari mulut ke wajah Christine. Bagi putri, dia tidak bisa melakukan apa. Si raksasa ini mungkin pikir lagi. Jadi sudah membuang putri ke goa itu lagi. Lalu si raksasa pergi keluar. Sementara itu, Espen dan kakak dia sudah ikuti jejak si raksasa. Sudah bisa masuk ke gua raksasa ini. Espen tidak hati-hati sudah jatuh. Meskipun dia jatuh ke dalam sebuah lubang. Tapi dia sudah melihat putri dan kakak Pal di sana. Dan si putra yang sombong juga. Mungkin masih beruntung. Dia sudah ketemu putri. Sekarang hal yang paling penting itulah cara keluar. Si raksasa sedang tidur. Mereka tahu bahwa inilah sempat untuk keluar. Ekor panjang sedang menghalangi pintu gua. Kecuali si putra, semua orang bisa melompat keluar. Benar tidak bisa memperkirakan apa. Sampai saat si putra melompat, terjadi masalah. Betul tidak bisa bayangkan. Tepat saat ini, si raksasa bangun. Yang lain bergegas berlari. Tapi di depan mereka ada jurang yang dalam. Mereka tidak bisa mundur. Si raksasa bisa merangkak dengan mudah. Si raksasa ini marah dan jeritkan. Espen memikirkan pedang yang tadi. Dia memegang pedang dan sendiri maju ke depan si raksasa. Dia mau bertarung sama si raksasa. Tapi si raksasa terlalu tinggi. Sudah ada orang yang bilang, jika semuanya sudah disusun oleh Tuhan, Espen akan mengikuti panduannya. Tapi jika bukan, Espen harus memutuskan sendiri. Espen sudah memotong kaki si raksasa ini. Tapi kemudian dia dipukul sampai jatuh. Dan pedang juga jatuh ke jurang. Per juga tidak bisa bertahan lama. Tapi potongan yang tadi juga menyakiti si raksasa. Putri Christine melempar si raksasa dengan batu. Putri membuat si raksasa hilang perhatian. Aduh, semua hampir mati di bawah kekuatan si raksasa. Pada saat yang bahaya, Espen sudah mengangkat sebuah kaca. Biasanya, Espen sangat suka mengambil benda-benda yang sembarangan. Jadi tas dia dipenuhi benda-benda kecil. Benda-benda itu mungkin tidak bermanfaat dalam beberapa kasus. Tanpa diduga, kaca ini sangat bermanfaat dalam kondisi ini. Pecahan kaca sudah memantulkan sinar matahari di wajah si raksasa. Ternyata Espen mengingat kembali saran dari si penyihir. Apa yang manusia tidak bisa melihat di pagi hari, akan menakutkan si raksasa. Jika terkena sinar matahari, si raksasa akan menjadi batu. Di bawah sinar yang keras, si raksasa sudah menjadi batu. Dan semakin dipecah, si raksasa sudah kalah. Espen berhasil menyelamatkan putri. Putri kembali dengan aman. Dan Espen tidak minta harta. Hanya minta sedikit uang untuk membangun rumah. Karena bagi Espen, keamanan putri paling penting. Akhirnya, ayah Espen melihat dia dengan pandangan beda. Espen dan putri hidup bahagia. Tapi belum berakhir. Masih ada si putra yang sombong. Ketika Espen dan orang lain melawan si raksasa, si putra ini sudah berlari sendiri ke taman ajaib. Dia tidak menghormati si penyihir yang hidungnya panjang. Dia bertanya si penyihir jalan keluar. Penyihir tanpa ragu menunjuk sebuah jalan. Setelah tahu, si putra ini langsung pergi. Tapi si penyihir ini tertawa dengan seram. Terus apel yang berwarna emas muncul lagi di depan si putra. Putra ini lapar dan capek. Jadi sudah makan. Terus apa nasib dia? Putra ini bersenang-senang, menari. Gadis yang cantik ini, tunggu aku. Dia bersama gadis yang cantik pergi ke taman ajaib itu. Sampai sini, film berakhir. Espen yang baik hati sudah hidup bahagia. Sedangkan si putra yang sombong dan jahat sudah dihukum.
Memang hukuman yang keras bagi si putra ini. Semoga kalian akan